來卡哈了，唔受得啲晒。要捉我啊！殺妖定捉妖啊？你想我俾豬金精劈死啊？邊個？佢一叫嗰時候呢，你就可以睇到。Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas film yang berjudul Monster Hunt season yang kedua. Sebelum kalian menonton season yang kedua ini, saya sarankan untuk menonton season yang pertama agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Jangan lupa juga kalian like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan setelah berpisah dari Tian dan Hyolan, Uba bersama warga monster yang lain hidup dengan damai di tengah hutan rimba. Malam itu, pemukiman mereka diserang oleh beberapa monster jahat. Monster-monster itu datang atas perintah Raja Monster. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung mengincar Uba. Para warga kemudian bekerja sama untuk melindungi Uba. Dalam pertarungan itu, Uba pun terpental dan terjatuh ke sungai. Arus sungai yang deras lantas membawa Uba jauh dari pemukimannya. Lalu kita diperlihatkan Tian dan Hyolan yang sedang berobat. Akhir-akhir ini, entah mengapa Hyolan seringkali mendapatkan penglihatan tentang beberapa hal. Ia kemudian diberikan obat untuk penyakitnya itu. Setelah itu, ia melihat banyak orang yang sedang mengantri untuk pengobatan. Sampai ia pun melihat seorang wanita hamil. Tak diduga, Hyolan langsung tahu bahwa wanita itu bukanlah manusia, melainkan seorang monster jahat. Lalu, monster itu dibantu oleh 5 monster lainnya yang merupakan kawannya. Hyolan tentu sangat kewalahan, harus melawan ke-6 monster tersebut. Tak lama kemudian, seorang lelaki datang membantu Hyolan. Lelaki itu bernama Yunking. Ia berasal dari Biro Pemburu Monster, sama seperti ayah Tian dahulu. Di tempat lain, Uba terbawa arus dan terdampar di suatu tempat. Ia langsung dikejar oleh anak-anak yang sedang bermain di sekitar tempat tersebut. Dalam pengejaran itu, Uba berlari ke arah pemukiman penduduk yang disebut kota air bersih. Untungnya, ia diselamatkan oleh monster baik yang bernama Ben-Ben. Ben-Ben sendiri memiliki kemampuan, yakni ia bisa berkamuflase dengan lingkungan sekitar, mirip seperti bunglon. Hal itu membuatnya mampu bersembunyi dari kejaran musuh. Ben-Ben merupakan pengikut dari seorang lelaki yang bernama Tutu, dikenal sebagai penggila judi yang biasa menghabiskan waktu di kasino dan memiliki hutang di mana-mana. Namun, dalam berjudi, ia selalu curang karena dibantu oleh monster lain. Hari itu, kecurangannya pun ketahuan oleh semua orang. Ia pun akhirnya dikejar oleh semua penjaga di sana. Tutu segera berlari ke arah keretanya dan kabur begitu saja. Pada malam harinya, Tutu dan monster-monster pengikutnya memutuskan untuk beristirahat di sana. Tutu menyalahkan monster yang telah mengacaukan rencana judinya. Tutu pun tak segan-segan untuk membuang monster kecil tersebut. Setelah membuang monster kecil itu, Tutu juga akhirnya membuang Uba. Namun saat ia berbalik, ia langsung dihajar oleh seseorang dan pingsan seketika. Di sisi lain, Tian dan Hyolan tiba di markas Biro Pemburu Monster. Di sana, mereka melihat monster Spiki yang sedang melarikan diri. Setelah itu, mereka pun pergi ke bengkel senjata untuk memperbaiki senjata Hyolan yang rusak. Tak
diduga pekerja bengkel itu terlihat tertarik kepada Hyolan. Itulah mengapa ia bersikap sangat ramah dan bersedia memperbaiki senjata Hyolan. Sementara Tutu terbangun di tempat seorang wanita bernama Su. Tutu diculik karena ia belum membayar hutangnya. Sementara ia juga memiliki perjanjian, jika ia tak mampu membayar hutang, maka ia harus menikah dengan Su. Karena menolak untuk menikah, Tutu akhirnya disiksa di sana. Kemudian seorang lelaki datang dan melaporkan kepada Su tentang bayi monster. Bayi monster yang dimaksud adalah Wuba. Mendengar hal itu, Tutu pun berjanji kepada Su bahwa ia akan menangkap Wuba untuk dirinya. Kemudian kita diperlihatkan Tian dan Hyolan bersama beberapa pemburu monster di sebuah pavilion. Di sana mereka akan mencari keberadaan Spike dengan menggunakan ibunya. Konon katanya, jika seseorang duduk di atas batu yang berada di tengah pavilion itu, maka pasir-pasir akan membentuk lokasi dari orang yang ia rindukan. Dengan begitu, mereka menyuruh ibu Spike untuk duduk di sana agar mereka bisa tahu keberadaan Spike. Setelah mengetahui Spike, mereka pun langsung bergegas ke sana. Tian dan Hyolan memutuskan untuk melindungi Spike yang dikejar dengan beringas oleh para pemburu tersebut. Spike yang bersembunyi di sebuah lubang kecil. Hyolan pun mencoba untuk berbicara dengannya. Lalu Spike pun berkata bahwa ia telah menyelamatkan anak-anak yang hampir terkena jebakan dari perangkat monster. Namun para pemburu malah menyalahkan dirinya karena kerusakan jebakan itu. Hyolan pun lalu mencoba untuk menenangkan Spike dan berkata bahwa ibunya saat ini sedang merindukannya. Mendengar hal itu, Spike pun akhirnya luluh. Di waktu yang sama, Ben-Ben dan Tutu berkeliling dan mencari Wuba. Setelah menemukan Wuba, Ben-Ben malah menyembunyikannya karena ia tahu bahwa Tutu akan menjual Wuba. Namun sayangnya, Tutu pun menemukan persembunyian mereka. Sebelum dijual, Wuba dan yang lainnya pun makan bersama. Saat sedang makan, Wuba malah meludah. Hal itu membuat Tutu marah kepadanya. Namun Ben-Ben menjelaskan bahwa monster hanya akan meludah pada mereka yang ia sukai. 一定係噴我㗎，你發雞毛啊！ Di tempat lain, Spike dan ibunya pun dipenjara di biro pemburu monster. Namun Hyolan dan Tian memutuskan untuk membebaskan mereka. Untuk menghindari tuduhan, mereka pun menjebak seorang pemburu monster dan menuduhnya telah membebaskan Spike dan ibunya. Di sisi lain, Ben-Ben memberitahu bahwa ketika bayi monster menjerit, maka orang-orang yang sudah ia ludahi akan melihat hal yang sama dengannya. Keduanya pun bekerja sama untuk mengerjai Tutu yang sedang bertemu dengan Su di dalam. Dan benar saja, setelah Wuba menjerit, Tutu melihat apapun yang Wuba lihat. Tak diduga hal itu pun berlaku sama dengan Hyolan, di mana ia juga ternyata pernah diludahi oleh Wuba. Saat itu Tutu membuat Su sangat marah kepadanya. Namun dengan rayuan gombalnya itu, akhirnya berhasil mengelabui Su dan bahkan mendapatkan uang tambahan darinya. Setelah mengetahui kelebihan Wuba, Tutu kembali menggunakan kelebihan itu untuk curang dalam berjudi. Kali ini Tutu menyamar sebagai orang lain agar tidak diketahui oleh siapapun. Namun di tengah permainan, penyamaran Tutu kembali terbongkar. Tutu dan yang lainnya pun kabur dari tempat itu. Dalam pelariannya, mereka pun tak sengaja masuk ke dalam tempat pertunjukan. Melihat kesempatan tersebut, Tutu akhirnya menyamar sebagai harimau dan akhirnya menjadi bagian dari pertunjukan. Lalu Tutu dihadapkan dengan seorang pesulap amatir. Pertunjukan itu cukup membuatnya terluka. Sampai pada pertunjukan terakhir, tubuh Tutu dipotong. Woi, woi,
Melihat Tutu yang tak sadarkan diri, Wuba pun menangis sejadi-jadinya. Beruntung, semua itu hanyalah sulap. Ketika Tutu kembali dalam keadaan baik-baik saja, Wuba pun langsung kegirangan dan memeluknya. Setelah itu, pengejaran kembali berlanjut. Kini ketiganya pun memutuskan untuk bersembunyi sembari beristirahat di sebuah balon udara. Sementara itu, Hyolan yang terus melihat penglihatan akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Wuba karena ia yakin bahwa Wuba pasti berada di sekitar mereka. Tian dan Hyolan pun memutuskan untuk pergi ke paviliun untuk melihat keberadaan Wuba. Tak diduga, mereka pun melihat sebuah balon udara yang artinya Wuba saat ini berada di sana. Sebelum pergi, Hyolan pun memutuskan untuk mengambil senjatanya yang sebelumnya diperbaiki di bengkel. Penjaga bengkel yang tertarik padanya lantas memberikan beberapa senjata tambahan untuk dirinya. Setelah itu, tanpa basa-basi, keduanya langsung bergegas mencari di setiap balon udara yang berada di sekitar mereka. Setelah berkeliling cukup lama, Tian dan Hyolan pun akhirnya bertemu dengan Wuba. Ketiganya pun terlihat sangat bahagia bisa berkumpul bersama kembali. Pertemuan itu dipenuhi dengan tangisan kebahagiaan. Di tengah kebahagiaan tersebut, Tutu tiba-tiba merebut Wuba. Ia meminta bayaran dari Hyolan dan Tian jika ingin mengambil Wuba kembali. Namun Tian dan Hyolan saat itu tidak memiliki uang. Lalu mereka berpikir bahwa biro pemburu monster mungkin bisa menebus Wuba untuk mereka. Akhirnya Wuba pun ditebus oleh Yun King dengan memberikan sejumlah uang untuknya. Saat hendak mengambil Wuba kembali, Yun King malah membawa Wuba pergi. Sementara itu, dengan uang dari Yun King, Tutu akhirnya bisa membayar semua hutangnya pada semua orang. Meskipun begitu, Tutu terlihat menyesal dan sedih karena harus berpisah dengan Wuba. Di waktu yang sama, Yun King ternyata membawa Wuba ke dunia para monster. Dengan bantuan Pen-Pen, Hyolan, dan Tian, mereka pun berhasil sampai di tempat tersebut. Ketiganya pun harus bekerja sama untuk melawan Yun King yang sangat kuat. Bahkan Yun King juga dibantu oleh monster-monster perut besar yang ditangkap oleh Yun King pada awal film. Selain itu, monster-monster bersayap juga datang dan langsung menyerang mereka. Untungnya, alat-alat yang diberikan oleh penjaga bengkel sangat membantu mereka. Di sana, Yun King berniat untuk kabur dengan menggunakan monster bersayap. Namun, Hyolan dan Tian serta Pen-Pen tak tinggal diam. Mereka pun bergegas ikut dan bergelantungan pada kaki monster tersebut. Karena terbentur beberapa kali dengan tebing, mereka pun akhirnya terjatuh. Di sini akhirnya terbongkar bahwa Yun King juga ternyata adalah seorang monster yang diutus oleh Raja Baru untuk menangkap Wuba. Tian yang tak memiliki senjata hanya menggunakan mantra untuk menerbangkan beberapa batu dan menyerang Yun King. Namun Yun King ternyata memiliki kekuatan untuk mengeluarkan gas beracun dari dalam tubuhnya. Di tengah kekacauan itu, Tutu tiba-tiba datang dan merebut Wuba dari tangan Yun King. Bahkan ia juga berhasil menemukan pedang Tian yang sebelumnya terjatuh. Setelah itu, Yun King kembali mengeluarkan gas beracunnya untuk melawan mereka semua. Saat itu, Pen-Pen pun mendapatkan ide. Kemudian, ia dibawa ke atas untuk menyebarkan serbuk bunga yang berada di kepalanya. Kemudian, serbuk bunga itu dimasukkan ke dalam lubang-lubang dari tubuh Yun King. Dengan begitu, para lebah pun datang
dan masuk ke dalam tubuh Yongking. Hal itu ternyata tak membuatnya kalah. Ia lantas memakan bangkai salah satu temannya dan membuat dirinya semakin besar. Mereka pun menyusun strategi untuk bisa mengalahkan monster tersebut. Strategi itu diawali dengan membuat wabah meludahi Yongking. Selanjutnya, wabah pun menjerit dengan mata tertutup. Jadi, dengan begitu Yongking tak akan bisa melihat apapun, sama seperti wabah. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh mereka untuk menyerang Yongking. Dan benar saja, serangan itu pun berhasil mengalahkan Yongking. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan perpisahan Tutu dan Ben-Ben dengan Tian dan Wubah. Meskipun berat, Tutu akhirnya mengikhlaskan Wubah untuk tinggal bersama kedua orang tuanya, dan film pun akhirnya selesai. 你要保重，要食得屙得。 Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Sampai jumpa. Bye-bye. 叫你喊喎。